Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang metode penelitian kualitatif, validitas, dan reliabilitas. Adapun kelompoknya di sini ada saya sendiri yaitu Muhammad Argen Hidayatullah, dan ada Miftah Ayuendi Putri, dan lalu ada Intan Amani Nazmudin, dan terakhir yaitu Herlina. Baiklah, slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Herlina. Waktu di tempat dipersilakan. Oke, yang pertama ada pengertian dari validasi atau validitas, yaitu mendefinisikan validitas tes dapat diawali dengan melihat secara etimologi. Validitas berasal dari kata validity, yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Ajuar 2000. Ya, jadi bisa dikatakan validitas kalau apabila hasil dari yang diperoleh oleh peneliti sama yang diteliti itu hasilnya sama, maka itu bisa dikatakan dengan valid. Selanjutnya. Nah, ini masih menurut dengan Ajuar 2000, dalam teori skor murni klasikal, pengertian validitas dapat dinyatakan sebagai sejauh mana skor tampak atau skor perolehan mendekati besar skor murni. Skor tampak tidak akan sama dengan skor murni kecuali alat ukur yang bersangkutan mempunyai validitas yang sempurna. Semakin skor perolehan mendekati skor murni, maka semakin tinggi validitasnya. Dan sebaliknya, semakin rendah validitas, maka semakin besar perbedaan skor perolehan dan skor murni. Secara umum, validitas tes terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu validitas isi atau content validity, terus yang kedua validitas berdasarkan kriteria atau criterion relative validity, dan validitas konstruk atau konstruk validity. Lanjut. Kemudian pengertian reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terdapat kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Nur 1987 menyatakan bahwa reliabilitas keukuran menyangkut seberapa jauh skor deviasi individu atau skor Z relatif konsisten apabila dilakukan pengulangan pengadministrasian dengan tes yang sama atau tes yang ekivalen. Jadi kalau misalkan alat ukurnya dilakukan 2 kali atau lebih untuk meneliti fenomena yang sama dan memperoleh hasil yang konsisten, maka disebutnya reliability. Reliabilitas mengarah kepada keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Koefisien reliabilitas mengidentifikasikan adanya stabilitas skor yang didapatkan oleh individu yang merefleksikan adanya proses reproduksi skor. Skor disebut stabil bila skor yang didapat pada suatu waktu dan pada waktu yang lain hasilnya relatif sama. Nah, ini konsep dari validitas dan reliabilitas dalam konteks penelitian kualitatif telah dijelaskan. Banyak pakar baik dalam bidang kajian psikologi maupun bidang pendidikan dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ini menurut Steinhardt and Hope 19 dan Kran and Putnam.
Nah, di sini salah satu definisi yang telah dikutip secara luas ialah konsep yang dikemukakan oleh Maxwell 1996 halaman 87 bahwa validity is the correctness or credibility of a description, conclusion, explanation, interpretation. Konsep ini menekankan validitas sebagai suatu ketepatan atau kredibilitas suatu deskripsi, kesimpulan, penjelasan, dan interpretasi hasil penelitian. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Unmute dulu Tan, sore. Jenis-jenis validasi dan reliabilitas. Lanjut. Jenis-jenis validasi. Yang pertama ada kriterion validity. Dalam konteks ini, peneliti perlu membandingkan instrumen penelitian yang baru dengan instrumen penelitian lainnya. Dalam bidang psikologi, misalnya, hasil tes dengan menggunakan alat pengukuran kecerdasan yang baru dikolerasikan dengan alat pengukuran kecerdasan yang telah dipakai secara luas, yaitu Stanford Binet. Ada dua hal utama yang perlu dibandingkan oleh konteks responden yang terdapat dalam kedua alat pengukuran dan secara khusus dalam penelitian korelasi, skor hasil tes perlu dibandingkan untuk melihat nilai kolerasi koefisien kedua instrumen. Terus yang kedua ada content validity validi. Berkaitan dengan apakah butir-butir pertanyaan atau item-item yang tersusun dalam kuesioner atau tes sudah mencakup semua materi yang hendak diukur. Misalnya, Anda hendak meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam era manajemen berbasis sekolah atau MBS. Untuk tujuan tersebut, Anda melakukan kajian literatur atau literatur review tentang gaya-gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam era MBS. Berdasarkan literatur review, Anda kemudian menyusun kuesioner Anda. Misalnya dalam beberapa bagian. Bagian pertama ada informasi, biografi, atau disebut latar belakang responden. Terus bagian 2 ada gaya kepemimpinan distributif. Bagian 3 gaya kepemimpinan autentik. Bagian keempat gaya kepemimpinan moral atau ethical leadership. Bagian 5 gaya kepemimpinan transformasional dan bagian ke-6 gaya kepemimpinan situasional. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan masing-masing gaya kepemimpinan kepala sekolah tersebut, sehingga diharapkan agar item-item tersebut dapat mewakili seluruh landasan teoritis tentang topik penelitian tersebut, atau gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam era MBS. Lanjut. Yang ketiga ada validas kontraks. Validas ini berkaitan dengan apakah alat penelitian yang dipakai telah disusun berdasarkan kerangka kontrak teoritis yang tepat dan relevan. Kuesioner yang memiliki validas kontruk tinggi selalu berdasarkan definisi atau batasan para ahli tentang konsep tersebut, bukan pada definisi kamus. Misalnya, kita ingin mengukur efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, maka perlu ditentukan dulu konsep teoritis tentang teori efektivitas dan kepemimpinan serta hubungan keduanya dalam efektivitas kepemimpinan di sekolah. Berdasarkan batasan-batasan tersebut, Anda dapat menyusun butir-butir pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Dengan SPSS, item-item kuesioner atau tes perlu diukur dengan menggunakan analisis faktor. Kemudian dijelaskan oleh Argenta. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya ada jenis-jenis reliabilitas.
Yang pertama, reliabilitas stabilitas. Nah, ini menyangkut usaha untuk memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap kita mengukur ya. Nah, yang kedua ada reliabilitas terwakili. Nah, ini tuh mengacu pada keterandalan kita masing-masing grup dan menguji apakah penyampaian indikator yang sama, jawaban juga diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda gitu. Nah, yang ketiga ada reliabilitas seimbang. Ini juga menyangkut tentang usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, definisi konseptual yang dipakai sama, tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Jadi batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan atau data dan atau pengamat-pengamat. Nah, jadi menguji reliabilitas dengan menggunakan ukuran ekuivalen ini pada waktu yang bias menempuh beberapa bentuk. Bentuk yang paling umum itu biasa disebut teknik belah tengah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Miftah. Terima kasih. Selanjutnya ada teknik pencapaian validitas. Yang pertama, triangulasi. Triangulasi terdiri atas teknik pengumpulan data, triangulasi sumber data, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti. Peneliti sebaiknya menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang telah diyakini mampu menghasilkan data yang mendalam dan mendetail, yakni wawancara FGD dan observasi. Yang kedua ada feedback. Feedback sangat penting untuk mengurangi bias personal peneliti. Untuk itu, peneliti kualitatif perlu mendapatkan masukan dari orang-orang yang familiar dengan masalah penelitian dan orang-orang lain yang asing dengan masalah penelitian tersebut. Yang ketiga ada member check. Peneliti kualitatif perlu mendapatkan masukan dari orang-orang yang telah diteliti. Masukan mereka sangat signifikan untuk mengukur apakah analisis Anda sesuai dengan harapan dan kenyataan yang mereka alami. Selanjutnya, yang keempat ada perbandingan penelitian hasil studi. Untuk meningkatkan validitas, keutuhan studi tersebut, kasus-kasus yang diteliti juga perlu dibandingkan dengan studi-studi lain yang pernah dilakukan orang lain dalam konteks yang berbeda. Sehingga dengan membandingkannya, peneliti dapat memberikan informasi dan hasil analisis data yang khas sesuai dengan kasus yang dialaminya. Yang kelima, ada pernyataan kesediaan informa. Menyediakan format surat pernyataan tersebut, consent form. Peneliti harus menyatakan beberapa kesepakatan yang berkaitan dengan peran partisipan dalam penelitian. Yang keenam ada memahami setting. Peneliti dituntut untuk melakukan kontak awal dengan para informan, kunci dalam komunitas atau organisasi yang hendak diteliti. Yang ketujuh ada thick description, berdasarkan rich data. Kedua istilah tersebut mengacu pada proses analisis data yang mendetail dan mendalam. Proses analisis seperti ini hanya bisa dilakukan jika peneliti memiliki informasi yang memadai tentang masalah penelitian yang diteliti dan dengan menggunakan multi teknik. Peneliti dapat memiliki informasi dan berbagai sumber. Yang kedelapan, ada pernyataan kesediaan informa. Satu keahlian yang dituntut bagi seorang peneliti kualitatif ialah kemampuannya mengajukan pertanyaan-pertanyaan feedback berdasarkan alur tema diskusi atau wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan untuk mengkonfirmasi apa yang telah disampaikan informan selama proses wawancara atau FGD. Selanjutnya, kualifikasi dan pengalaman peneliti kredibilitas. Penelitian kualitatif juga dapat ditentukan oleh latar belakang pendidikan, kualifikasi, dan pengalaman. Peneliti dalam melakukan penelitian, karena itu perlu diperhatikan bahwa penelitian pada dasarnya bertujuan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu, atau demi inovasi kebijakan dan perbaikan praktek yang sedang berkembang. Dan yang terakhir ada temuan yang beda dengan kajian literatur. Peneliti perlu juga mencantumkan tema-tema utama yang muncul dari lapangan penelitian, tetapi tidak sesuai dengan kajian literatur atau kerangka teoritis. Yang perlu diperjelas,
peneliti di sini ialah mengapa data-data tersebut muncul dalam setting penelitian dan bagaimana situasi nyata tema-tema tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Argenta. Yang selanjutnya ada teknik pencapaian reliabilitas. Yang pertama, inquiry audit. Nah, Lincoln dan Guba tahun 1985 itu menekankan inquiry audit atau audit terhadap proses penelitian untuk menilai sebuah reliabilitas penelitian kualitatif. Dan selanjutnya ada audit trail. Audit trail merupakan teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menunjukkan proses pengumpulan data dan analisis data. Nah, penelitian yang lengkap dan mendetail dalam Senten tahun 2004. Dia juga menyarankan agar audit trail ini proses dan analisis data penelitian dapat dibuat dalam bentuk grafik. Selanjutnya ada review hasil analisis data. Nah, kita dapat meminta kolega peneliti ini untuk melakukan coding. Nah, coding terhadap data yang sama. Namun dalam konteks penelitian tunggal yang hanya dapat dilakukan oleh seorang peneliti, jadi penelitian konsistensial hasil analisis data juga dapat diperoleh dengan expert review. Nah, yakni meminta ahli atau dosen pembimbing untuk memberikan penilaian terhadap hasil coding sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, mungkin hanya sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.